Oke. Bentar ya. Selamat malam. Aduh, kenapa bisa gini? Bentar ya. Sabar ya. Oke. Bentar ya. Tes 1 2. Oke. Halo. Tes 1 2. Halo guys, selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Kita merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus. Amin, teman-teman. Yes. Oke, kita akan buka ruang diskusi ya. Diskusi, kalian boleh bertanya duluan, tapi saya ada tema. Tema apa itu? Apa ya? Temanya tentang, saya bisikin ya, pipis jongkok. Tentang pipis jongkok. Dengar gak? Temanya tentang pipis jongkok. Ya, selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah. Ya, saya kasih lihat dulu ya. Temanya tentang pipis jongkok. Kita lihat di Tirmizi 12 dulu. Tirmizi 12. Ya. Tentang hadis ya hari ini ya. Ya, boleh naik ya. Kalian boleh bertanya duluan ya. Tapi saya akan bicara tentang pipis. Oke. Kita lihat di sini ya. Ya. Karena saya menceritakan kepada kalian bahwa Nabi buang air kecil dengan berdiri, maka janganlah kalian percayai. Karena beliau tidaklah buang air kecil kecuali dengan duduk. Ya. Aisyah nih, ini kata Aisyah ya. Nah, ya dia berkata bahwa dalam bab ini juga hadis dari sahabat Umar berkata, hadis Aisyah adalah yang paling baik dan paling sahih. Ya, hadis Aisyah paling sahih. Dari Umar ya berkata, ya Nabi pernah melihatku kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, janganlah kamu kencing dengan berdiri. Maka setelah itu aku tidak pernah lagi kencing dengan berdiri. Waginem di mana itu? Kamu nggak boleh congor-congor. Masa pipis harus digoyang 3 kali? Goyang apanya? Selangnya digoyang, selang. Nah, selang digoyang nggak bisa cebok. Ya,
Nah, jadi seperti itu. Aku tidak pernah kencing berdiri, ini kata si Umar ya, sejak aku masuk Islam. Kalian yang Islam-Islam, pipisnya nggak boleh berdiri yang cowok. Ya, yang cowok nggak boleh pipis berdiri, harus jongkok kayak cewek. Iya, ada hadisnya ya. Memang setiap laki-laki muslim itu kalau pipis kayak cewek. Ini apalagi goyang ujung. Ujung mana? Ya, kalian harus pipisnya seperti Nabi dong ya. Nabi aja pipisnya jongkok ya kayak cewek. Ya. Jadi ya gimana ya? Posisinya tuh pokoknya jongkoknya harus sweet lah ya, sweet. Shalom, shalom. Shalom yang baru join, selamat Paskah. Yuk kita diskusi ya, diskusi nggak usah marah-marah. Kalian boleh bertanya duluan, silakan ya. Nanti saya akan tanya soal masalah pipis ini ya. Ya. Kok ada laki-laki yang pipisnya seperti wanita? Di hadis Tirmizi 12 ini ya, katanya si nabimu dengan si Umar tuh kencingnya tidak berdiri, tapi jongkok kayak perempuan. Iya, semua pakai tutor ya, semua pakai tutor, makanya yang sekolah di pesantren-pesantren kan juga semua pakai tutor ya. Ada kitabnya, Quratul Uyun. Ya, ditutor semua memang. Ya, mereka agama tutor memang. Tutornya hal-hal yang nggak penting itu. Kalau pipis di bandara ya dia masuk ke bagian yang bisa jongkok. Ya, kalau Jitu, selamat malam. Selamat malam Jitu. Loh, kok turun? Kenapa turun Jitu? Ya, jadi intinya di Tirmizi 12 ya, Umar dan si Mamat itu kencingnya jongkok. Ya. Nah, kalau Tirmizi 13, kita lihat nih, ini kan baru Tirmizi 12 nih. Tirmizi 13 kayak apa ya? Coba kita lihat. Tirmizi 13. Oke. Nah, kita baca di sini ya. Nabi pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau, kok sambil berdiri? Ya, cuman beda selang dari Tirmizi 12, ini Tirmizi 13. Katanya bahwa si Mamat kencingnya nggak berdiri. Kok tiba-tiba di sini berdiri? Ya, si Hudzaifah yang lihat bahwa si Mamat kencingnya berdiri. Aku pergi agar menjauh dari beliau, namun beliau justru memanggilku hingga aku berada di sisinya. Loh, ini buat apa dia manggil si Hudzaifah? Hah? Lagi pipis kok dipanggil buat ngeliat atau gimana? Ya? Nah, Abu Isa berkata, aku mendengar Al-Jarud, mendengar. Nah, hadis paling sahih. Nah, aku juga mendengar, aku mendengar.
Dua-duanya sahih. Ini gimana? Ya. Sedangkan hadis ya, Abu Wa'il, hadis paling sahih, sebagai alul ilmu telah memberi keringanan kencing sambil berdiri. Kencing aja pakai keringanan. Kencing itu emang suatu keberatan apa pakai keringanan? Ngapain sih kalian ini ya? Kok kencing dibilang pakai keringanan? Ya, intinya ya, Nabi itu setelah dibilang dia tidak pernah kencing dengan berdiri, ya ternyata dia berdiri juga. Nih, ya sebenarnya Nabi kalian ini memang paling pelin-pelan di dunia ya. Setengah berdiri, setengah jongkok. Biar malaikat mumes endase. Ya, silakan naik Uclim ya. Kalian boleh bertanya duluan, tapi saya pengen bertanya nanti soal pipis. Yang saya tahu dosa besar itu ya, dosa besar itu syirik, ya, zina, ya, di dalam Quran tuh ya. Syirik itu ada di An-Nisa 48. Zina itu ada di surat 17 ya. Terus juga membunbun, surat 17 juga. Terus riba, itu dosa besar semua ya. Terus menuduh wanita baik berzina, itu juga dosa besar katanya karena menyangkut soal Aisyah. Nah, salam-salam. Nah, jadi sekali lagi saya mau kasih tahu kalian ya, dosa besar itu ya catatannya ya. Tapi ternyata dosa besar bukan cuma itu, teman-teman. Ya. Kita lihat di Abu Daud ya. Abu Daud. Abu Daud berapa? 19 ya. Kita lihat Abu Daud 19. Mana dia? 19. Bentar ya. Ayo naik Kuclim ya. Jangan malu-malu ya, boleh diskusi kita di sini. Ya. Abu Daud 19. Nih. Nabi pernah melewati 2 kuburan lalu bersabda, sesungguhnya kedua sedang diazab. Ya, 2 kuburan ini sedang diazab dan keduanya tidak diazab karena dosa besar. Ya, jadi ini bukan dosa besar ini. Ya, tapi kena azab juga. Gimana dong? Karena apa? Adapun yang ini, maka karena dia tidak bersuci dari kencing. Tidak bersuci dari kencing. Tapi diazab. Gara-gara nggak cebok waktu pipis. Nah, terus langsung nih katanya. Ya. Lihat di sini, kemudian beliau menyuruh seorang mengambil dahan kurma basah. Lalu dibelah menjadi 2, kemudian beliau menanamkannya pada kuburan ini dan menanamkannya satunya pada kuburan yang lain. Dan bersabda, semoga ia dapat meringankan keduanya selama ia belum kering. Apa hubungannya? Aduh. Ya Nova. Selamat malam Nova. Selamat malam Kak Wekes. Astagfirullahaladzim.
Iya, tabarakallah, innalillahi. Kamu cewek cowok? Ya saya laki-laki lah. Oh, Nardo, kok kamu pakai foto cewek? Apa jangan-jangan kamu kalau malam jadi cewek? Ya enggak lah kak. Ini kan artis idolaku kak. Gitu. Kirain si Great artismu. Ya enggak lah. Ya, silakan bertanya duluan. Ini acara apa kak ini? Tema apa ini? Diskusi lah, biasa. Kamu kan kalau naik ke sini pasti diskusi Maksudnya lintas diskusi agama. tentang apa? Lintas agama dong. Kamu boleh bertanya Ya tentang saya iman boleh Kristen. bertanya ya. Silakan, nanti saya gantian loh ya. Ya kak ya. Mm-mm. Kakak enggak dendam kan pelarangan gereja di Tangerang? Mm-mm. Kakak enggak dendam ya agama agamaku? Enggak dong, kita mengampuni ya. Kita mengasihi kalian loh ya. Mm-mm. Kami malah mendoakan supaya kalian itu bertobat semua, begitu. Ya, kalau kalian bertobat ya, kalau kalian bertobat itu kan pasti perlu Gini loh perlu kak, aku ini nggak sepakat proses. loh kalau tempat ibadah ada izinnya. Ya udah nggak apa-apa. Kan gini loh kak, aku nggak Hmm. sepakat lah kalau tempat ibadah berizin itu dilarang. Hmm. Ya, tapi kan Kecuali tempat ulamamu ibadah nggak ada ulamamu izinnya. senengnya Kalau begitu tempat supaya orang Kristen nggak boleh mendirikan tempat ibadah. Berarti kau bertentangan dengan orang-orang mayoritas. itu Nah, sebagian kalau gitu oknum. Nando. Oh, Ya udah gini saya loh tanya kak, nih Nando. Nando, kakak mau bertanya soal saya mau tanya apa kencing bertanya. onta? Bukan, kamu kamu ini kan laki-laki, betul? Betul gak? Betul, Nah, kalau kamu betul. pipis itu jongkok apa berdiri? Ya aku kadang berdiri, kadang jongkok. Kenapa kamu kadang berdiri, kadang jongkok? Ya aku suka berdiri aja lah kak. Jadi Enak berdiri gitu apa loh. jongkok? Kamu nggak Berdiri kan melakukan enak. sesuai sunnah. Sunnah Rasul kan jongkok. Gimana? Iya sunnah rasul kan jongkok, tapi aku kan suka berdiri aja. Jadi kamu suka berdiri, berarti kamu tidak mau menjalankan sunnah dari nabimu. Ya Nanti kalau mau dong kamu kak mau. menurut hadis katanya kalau nanti kamu pipis berdiri katanya kamu kena percikan pipismu sendiri dan kamu diazab di kubur. Di alam kubur kamu diazab. Iya ya kak itu kan hadis lah kak. Itu kan hadis nggak di Al-Quran. Oh, kamu nggak percaya perkataan nabimu? Hmm? Iya, kamu Ya nggak percaya gini perkataan loh nabimu. kak. Hadis kan perkataan nabi. Gimana? Tulis 200 tahun setelah nabiku wafat. Oh, jadi itu nggak bener Hadis ya? itu Hadis ditulis itu nggak bener 200 ya? tahun setelah Mm-mm. nabiku wafat. Ya, hadis itu ada yang benar, ada yang salah gitu kak. Hmm, tapi di sini sohih. Gimana sih? Yang saya tunjukin tadi sohih Iya, semua. iya sohi. Terus Mm-mm. kakak mau tanya apa? Kencing onta? Nggak, saya Gini tanyanya loh gini. kak. Bukan kok kencing onta, saya nanyanya ya. Kalau Nabi mau pipis berdiri atau jongkok, itu apa hubungannya dengan Allahmu? Ya kalau disunahkan jongkok lah. Disunahkan. Bukan, saya nanya. Kalau berdiri nabimu berarti Allahmu tidak diuntungkan gitu. Kalau dia pipis Ya, jongkok, Allahmu beruntung. Kalau kalau nabimu kencingnya berdiri, Allahmu itu rugi gitu. ya nggak rugi lah kak ya. Itu kan memang peraturannya begitu. Lah, bagaimana bisa peraturannya begitu ya?
Tapi kamu bilang Allah nggak rugi, nggak untung. Hah? Ya gini loh. Apa Ya kan urusannya sama Allah kalau kamu berdiri pipisnya atau jongkok? ya nggak tahu lah Kak, aku belum metong. Nah, masalahnya Nabimu sudah bilang kamu akan kena azab kalau pipismu kena percikan karena kamu pipisnya berdiri. Iya, 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 terserah Kakak aja. Nah, jadi berarti sekarang nabimu ini dapat ilham dari mana? Kok dia bisa bilang bahwa orang yang pipis berdiri kena percikan, maka ya nggak disucikan juga, maka kalian akan diazab di ini alam kubur. Ya dapat ini Itu loh. dapat dari mana? Itu dapat dari gini Hah? loh, dari malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril juga mengajari bagaimana bersuci saat kamu selesai pipis? Hah? Diajarin sama si Jibril? Ya enggak lah Kak, saya nggak No. pernah ketemu malaikat kok. Ya, jadi berarti ini rata-rata bohongannya Nabi ya. Enggak lah Kak. Gimana sih? Makanya saya dari tadi nanya, peraturan pipis jongkok atau berdiri ini apa untungnya bagi Allahmu? Hah? Ngapain mesti Ya, bahas ini? ya tanyakan yang ahli hadis dong Kak. Ah ya adalah kamu bukan ahli hadis ya, ya udah ya. Ya saya mau Thank you gini ya. loh Kak ya. Thank you Gini loh ya, Kak. Nova. Dia bukan ahli ya kan, jangan lah ya. Kalau bukan ahli saya juga nggak mau. Oke. Ya, my dream di atas dulu ya. Oke. So guys, selamat Paskah my dream. So guys, Selamat malam, host. Saya mendengar. malam. Selamat Paskah, Tuhan Saya- memberkati. Ya, apa namanya tertarik untuk mendengar host membahas tentang pipis. Iya. Ya, Ya. ini silakan mendengar. Miri. Selamat malam Miri. Selamat malam Miri. Miri. Halo. Kok diam? Nah. Di bawah Miri ya. Alif. Halo Alif. Selamat malam Alif. Selamat malam, ketemu lagi, Kos. Ketemu lagi ya. Gimana Alif? Siap diskusi kita? Kan 3 kali ini saya naik ya. Iya, nggak apa-apa. Ini apa Diskusi temanya? mau? Nggak ada temanya ini. Temanya, temanya ini? temanya pipis jongkok. Tapi kenapa nggak ditulis di sini? Nggak ada tema di situ. Iya, sengaja biar penasaran kalian nanya saya. Thank you Bang Hunter. Kalau nggak ada temanya kurang seru, Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting saya udah kasih tahu temanya pipis jongkok. Saya tanya kamu ini kan laki-laki, Pipis. kamu pipisnya Pipis. jongkok apa berdiri? Jongkok. Kalau disunahkan. Kenapa berdiri? kamu pipis jongkok? Yang berdiri itu kan hewan. Kalau kita berdiri, dia kencing Di itu mana? dia sama-sama kita heran, sama-sama dengan kita sama dengan hewan. Kita kan Gini, manusia. Gini Alif. Nabimu itu berdiri atau jongkok pipisnya? Jongkok. Tapi yang saya tahu nabimu juga pipisnya berdiri. Di mana? Di mana? Nah, di dalam Tirmizi 13. Ya, saya kasih lihat. Tirmizi Dia 13. berdiri itu di saat apa, Mbak? Saat tertentu apa di saat perang? Enggak, kamu itu kan mungkin bilang berdiri itu hewan. Jadi artinya jangan-jangan Nabimu kamu seperti ngomong Nabi hewan. ya antara hewan dan manusia jadinya toh. Gimana dong? Tirmizi 13. di mana habisnya? Kalau disunahkan itu Tunggu. Nih, jongkok ya.
Ini Tirmizi Hmm. 13 ya, Nah, kita coba lihat baca, ya. baca. Nabi ya pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau Nah, kencing sambil Berdiri. 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 Di tempat apa itu? Hah? Terus di tempat apa yang Tempat penting apa? berdiri Mau dulu. di tempat apa yang penting pipisnya berdiri. Iya. Katanya Mana kata hadisnya? kamu nabimu pasti jongkok. Jongkok dia hadisnya. Tapi ini Tapi berdiri. ternyata ini berdiri. Mana? Coba dibaca lagi, diulang lagi, diulang. Loh, ini baca ini saya Ini sampaikan di berdiri sini. itu. Ini saya kasih lihat ini datanya. Nggak, dari Ya? atas sampai terakhir ya. Batas nggak Ya, usah baca. lagi bawah. Bawah Silakan, situ aja. silakan. Kamu baca sendiri, silakan. Silakan. Saya sudah cukup sampai sini. Mana Ya. baca? Nih, Nah, kamu bacalah. lihat di sini. Ayo, baca. Kecil Nabi hurufnya. Nabi. Ya orang lain baca, Nabi kamu nggak terima. pernah mendatangi tempat. Ayo baca. Pernah ya, pernah. Bukan setiap hari, cuma pernah sekali berarti Ya, ya. yang seumur penting hidup. dia berdiri Bukan apa pernah, cuma jongkok? sekali berarti. Bukan seumur Berdiri hidup dia apa melakukannya. jongkok? Cuma sekali. Pernah itu Iya, sekali. tapi dia Pak. berdiri apa enggak? Ya mungkin saat itu dia berdiri, setelah itu dia nggak lagi berdiri. Ya. Oke. Jadi Sekali sekarang dia saya berbuat tanya, Benar. Alif, berdiri Hmm. maupun jongkok untuk pipis itu apa untungnya buat Allahmu? Saya tanya. Tidak ada untungnya, nggak ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, kenapa diharuskan jongkok, bukan berdiri? Hah? Host, saya tanya dia dulu, boleh nggak host? Saya tanya Ya, bentar silakan, ya. silakan. Alif, Silakan bang, silakan. ya kamu ada pergi ke mall nggak? Ke mall? Ya mall jalan-jalan gitu. Nggak pernah. Hah? Nggak pernah ke mall. Oh nggak pernah ke mall? Hmm. Ke tempat pusat-pusat perbelanjaan? Nggak pernah. Nggak pernah juga? Hmm. Di kantormu. Di kantormu? Hmm. Di kantor, saya orang desa, orang kampung. Oh, pantesan host. Pantesan. Ya, Pantesan ya, ya. dia mainnya jongkok. Kayak kodok. Maksudnya bagaimana bang? Maksudnya bagaimana? Ya Maksudnya? gini Yaudah, loh. saya- Kamu kan Oke, bilang kalau yang berdiri itu adalah hewan. Ya. Gitu. Nah, berarti junjungan kamu kan di sini terus dia berdiri juga. Berarti dia kadang hewan, kadang manusia kan begitu. Nah, lalu Islam lain yang pergi ke mall mana bisa jongkok, Alif. Itu kan harus berdiri semua. Berarti pada hewan dong. Kamu bisa dicari loh sama muslim lain. Saya ngerti. Yang abang maksud itu Muslim kalau datang di mall itu tidak ada tempat untuk buang air, maka dia mendesak akhirnya buang sambil berdiri kan, begitu kan maksudnya? Bukan, dia ke toilet. Ada toilet, yang kalau nggak ada. Toiletnya itu Ada, toilet semua berdiri. ada, mau ada. Makanya kau kelamaan di kampung. Makanya jangan Toilet. lama-lama di kampung, main ke mall. Oh, toiletnya yang berdiri itu ya. Kalau kita Iya, itu urinal. ya salah orang sendiri bikin toilet untuk berdiri. Hah? Salah orang mau bikin toilet berdiri. Ya. Kayaknya gua rasa dia celananya cingkrang ini, Maedrin. Jangan dihubungkan ya dengan Celanamu sekarang cingkrang nggak, Alif? Kamu sukanya pakai celana cingkrang ya, Alif? Ya? Ini sudah jauh nih Pak, percakapannya sudah jauh, jangan dibandingkan di mall di apa itu Pak. Oke, jadi saya tanya lagi sama kamu. Kalau memang tidak ada untungnya buat Allahmu, mau kencing berdiri, mau kencing duduk, ya. Jadi kenapa mesti ada peraturan kencing jongkok? Tidak ada peraturan. Ini sunnah Rasul. Karena di dalam balik di sunnah Rasul ini ada mengandung apa itu? Mengandung hikmah. Sunnah itu ya, Nabi mau mendapat suatu anjuran untuk pipis jongkok itu dari mana, saya tanya? Itu tidak Allah tidak memerintahkan, hai Nabi misalnya kamu harus pipisnya jongkok, nggak ada itu perintah itu, nggak ada. Tapi kenapa Nabimu bilang begitu? Hah? Kalau dia nggak dapat itu dari Allah, Nabi, kenapa dia bilang begitu? Tingkah laku Nabi, dia jongkok itu karena memang perbuatan dia, tidak ada perintah Nabi. Coba di sini dibilangnya.
kita dengar di sini ya, ada yang kencing sambil berdiri ya. Sebentar ya. Kencing sambil berdiri. Saya Masuk kasih neraka. lihat ya. Masuk Bentar neraka dulu. gitu kan. Sabar. Ya. Abu Daud 20 kita lihat ya. Abu Daud 20. Nah, di sini dikatakan ya, saya pernah pergi bersama Amru bin menemui Rasul. Pernah. Kemudian Nah, beliau nanti keluar dulu Mbak, ya. pernah itu kan berarti Sebentar. tidak setiap hari kan, pernah sekali. Sabar. Berarti Ini pernah itu kan sekali mau ya. Nah, dibacakan ya loh. silakan. Bentar ya. Iya silakan, saya dengar. Dengan membawa perisai, lalu menutup dirinya dengan buang air kecil. Maka kami katakan, lihatlah beliau buang air kecil seperti buang air kecil. Ya, Nabi mendengar hal itu, maka beliau bersabda, apakah kalian belum tahu apa yang didapatkan oleh salah seorang Bani Israel? Dahulu Bani Israel apabila terkena air kencing, maka mereka memotong bagian yang terkena air kencing. Lalu orang tersebut melarang mereka dari perbuatan demikian. Maka dia pun diazab dalam kuburnya. Nabi mau mendapatkan pengetahuan ini bukan dari Allah, tapi dari Bani Israel. Ya, itu benar. 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 Jadi buat Benar apa itu. dia bawa-bawa pengetahuan dari Bani Israel? Buat apa? Bani Israel, ya halo? Ya. Itu kan kisah orang Bani Israel. Itu kan kisah Bani Israel. Kenapa dia pakai sistemnya tuh kalau orang Israel berbuat begini kita juga harus katanya. Itu kan dikisahkan Bani Israel di dalam hadis. Iya, dia berarti pipis dengan jongkok itu karena ya cerita ini, betul tidak? Betul tidak? Ya betul. Nah, kenapa dia mesti berpatokan kepada cerita si Bani Israel ini? Nah, Iya, cerita itu memang ada, nggak mungkin Nabi bohong. Kalau ceritanya ada, enggak, ya saya ada. nggak bilang Nggak mungkin dia Nabi ngomong sesuatu yang bohong. tidak ada. Nggak ada, saya bilang bohong dari tadi. Saya bilang Nabi mau berpatokan kepada Bani Israel. Maksudnya berpatokan itu cerita itu memang ada. Iya. Yang dilakukan oleh Bani Kenapa Israel. dia pakai cerita Diriwayatkan, seseorang Bani diceritakan. Israel ini ya untuk membenarkan dia pipis secara jongkok. Hah? Jadi supaya orang-orang nggak mengejek dia ya, lihatlah beliau buang air kecil seperti perempuan buang air kecil. Ini kan ejekan, betul tidak? Yang diucapkan oleh Bani Israel ya. Betul bukan tidak? Nabi yang ngomong. Loh. Ini nggak nyambung dia, Bos. Gimana sih kau Alif, orang ini Nggak Bani nyambung. Israelnya soal cerita yang dikasih tahu nabimu kok kau bilang ini yang ngomong Bani Israel? Ini kan tanya jawab. Ini antara berarti Nabi dengan kalau Bani Israel nabimu, dalam hadis dengar dulu, ini. kalau Kata tanya nabimu jawab ini. pipis itu di sekitar sahabat-sahabatnya, ya teman-temannya yang ngejek dia sendiri. Gimana sih kau? Teman Nabi itu maksudnya siapa? Yang dekat dengan Nabi. Walaupun Ya iya, bukan sahabat. masa dia pipis di antara Bani Israel? Hah? Mikir Alif, ngapain dia pipis di antara orang-orang Bani Israel? Ya di saat itu Nabi kan berdakwah, ngajak orang Bani Dia Israel masuk ngasih Islam. berdakwah lagi katanya. Kamu jangan menambah-nambahkan yang nggak ada. Di sini dikatakan Ya, memang ada di situ. nabimu saat diejek ya, kayak perempuan buang air kecilnya, pipisnya kayak perempuan. Baru dia bilang dia kesel karena nggak mau orang-orang ini berpikir seperti ini, maka ditakut-takutin dengan cerita dari Bani Israel katanya ini. Ya, nabimu cuman modal nakut-nakutin orang supaya nggak diejek. Kau tahu nggak itu Alif? Nah ini hadis ya, ini kan cerita. Nah, terus Apa kenapa nabimu sering cerita seperti ini? Itu kan Nabi berada di kalangan Bani Israel di saat dia berdakwah. Kalau seperti saya ke Allahmu, Jakarta. dengar, saya bertanya gini ya.
Nabi itu sebenarnya kalau ngomong dia itu pakai ilham dari Allah atau dari nafsu dia sendiri. Tidak. Hmm? Apa yang Dia kalau disampaikan ngomong, itu melalui wahyu atau nah periman, ini wahyu melalui bukan? malaikat. Dia Ini tidak wahyu mengatakan sesuatu bukan? yang Ini wahyu bukan? Kamu jangan ini ngarang ke bukan. ini, jangan Mana? terlalu hidungmu terlalu naik ini. Ini wahyu bukan? Saya tanya. Mana? Ini, apakah kalian belum tahu apa yang didapatkan oleh salah seorang Bani Israel? Dahulu Bani Israel, apabila terkena air kencing, dia ngomongin orang Israel kok ke dia. Terus diazab katanya di dalam kubur. Berarti ini bukan cerita dari Allah, ceritanya yang dikarang-karang sama nabimu dari Bani Israel. Gimana itu, Alif? Sudah. Ya udah dijawab. Sudah. Katanya dia dapat ilham dari Allah, kata kamu. Tapi kenapa di sini dibilang ya, kamu nggak tahu soal Bani Israel? Dia dapat cerita itu dari mana? Berarti dari Bani Israel. Bukan dari Allah. Apa jangan-jangan Allah dia udah Bani Israel? Tadi kan saya sudah bilang, itu kan diceritakan. Ya memang Tapi diceritakan, tinggal di rumah tapi aja masa Nabi nggak cerita ngerti, itu Mbak. sebagai patokan gini Alif. Kalau saya menceritakan dongeng sama kamu, ya, terus kamu diejek-ejek karena sesuatu, terus karena menurutmu cerita dongeng saya itu bisa nakut-nakutin orang yang mengejek itu, kamu pakai dongeng saya itu untuk nakut-nakutin orang itu supaya nggak ngejek kamu lagi. Nah, diceritakan perbuatan orang-orang Bani Israel di zaman itu, Mbak. Diceritakan. Ini kayak gini My Dream ya. Kayak gini mulu ini ya. Si Alif dari kemarin tuh lucu gitu. Untuk menjawab saya tuh lucu kamu Alif. Menurut saya bukan lucu. Kalau saya nilai, dia nggak nyambung dengan orang yang ngomong apa. Jadi dia pikirannya sendiri. Ibaratnya kalau di kelas ini perlu diulang-ulang. Kalau enggak, sentil aja burungnya host. Biar dia begini aja, nggak Bang, bisa. Yang ditanya, yang bertanya. Ditarik Sama aja. Yang bertanya, yang ditanya. Gini. Alif. Tadi saya sudah keluarin hadis juga. Bahwa katanya, ya kalau pipis itu juga tidak bersuci, ya tidak bersuci artinya tidak cebok pipis. Sini aja dulu, Mbak ya. Itu diazab. Betul ya, gini. Siksa kubur, host. Tutup dulu. Ini kan kita berdua dia nggak ngerti deh. Tadi saya juga pusing sama Islam satu ini. Ya udah Alif dengerin di bawah dulu. Nanti kalau kamu mau naik lagi ya di bawah dulu ya. Ribet. Kayaknya gini loh, host. Menurut saya ya, dia punya ini apa? IQ-nya tuh nggak mencapai namanya standar itu nggak ada di bawah. Jadi kita mau ngomong apa itu dia nggak masuk gitu. Iya betul. Memang ada orang begitu sih. Yang maksud saya itu adalah kalau memang masalah kencing ini bisa membuat kamu kena azab, kena siksa kubur, itu kan lucu. Iya. Jadi siksa kubur apa hubungannya itu, berarti Allah itu diuntungkan dengan kencing duduk gitu jongkok. Betul. Nah anehnya host kan dia misalnya dia kencing nih ya berdiri ya atau duduk dia kena pipis lalu lalu disiksa kubur. Nah disiksa kubur tidak ditanya kenapa kau ini kencing diri. Kalau kenapa nggak pakai tisu atau pakai batu? Nah yang ditanya siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Betul. Apa keyakinanmu, agamamu? Kan nggak nyambung, semua nggak nyambung gitu loh. Kecuali ditanya toh, kamu kencingnya jongkok atau berdiri? Itu kan nggak ditanya. Coba nih kata siapa nih ya yang bulan bintang ini ya. Harus suci katanya. Kamu tahu nggak bahwa nabimu ya pernah terkena spermanya sendiri ya. Terus dia ya cuman dikerik sama Aisyah itu bajunya. Tahu nggak? Terus dia pergi sholat. Itu suci nggak? Suci nggak itu? Ya?
Nah, sperma nabimu tuh suci apa enggak? Suci juga. Dikerik Aisyah loh. Cuman dikerik bukan dicuci ya. Bukan dicuci. Nabimu langsung sholat. Ya kan, my dream? Bener gak? Yang saya pikirkan gini, host. Gimana sih cara mainnya sampai baju pun berlepotan Itu. dengan itu yang saya bingung. Dia pakai gaya apa, host? Gaya apa ya? Kasih tahu nggak ya? Saya sih masih awam ya, host. Tapi saya pernah dengar katanya 69 atau apa. Terus 96 maksudnya apa sih, host? Itu angka ya. Oh, itu angka. Oh, maksudnya mainnya jam 6 dan jam 9 berhenti gitu. Betul. Oh, Di kecepatan gitu. 6 km per jam lah. Oh, maksimum Dan 9 km. minimum 6 km, maksimum 9 km. Iya betul. Oh, gitu. Memang host saya pintar sekali. Saya senang Jadi sekali. gini ya, teman-teman muslim ya di bawah ya. Kalau kalian typing di bawah itu kan nggak asik tuh. Lebih baik naik lah ya. Kurang asik lah ya. Iya. Kita lihat Host. si Rian. Ya. Riannya hilang nih. Host Ya, belum kenapa? jawab, host. Host belum jawab. Apa? Gimana Jawab bisa apa? sampai muncrat sana sini tuh gimana? Kemungkinan besar ya. Dia itu dari istilahnya dari gunung atau dari suatu sesuatu yang tinggi lah ya. Jadi di bawah itu ditaruh kain bajunya ya. Jadi dia dari atas supaya mungkin dia sedang tidak mau istrinya hamil mungkin ya. Jadi dia langsung itu tadi kemana-mana gitu. Jadi kena bajunya gitu. Nah, inilah baju yang dipakai untuk sholat sama Nabi ya. Cuman dikerik doang, modal kerik doang sama si Aisyah. Loh kok dusta katanya. Aduh, harus dikasih lihat ini ya. Di mana itu ya my dream-nya? Saya susah nyarinya. Oke. Host yang buka Coba. ya. Host Iya, yang buka saya buka. ya. Di dalam hadis apa? Oke. Bentar. Saya kasih lihat ya. Ya. Ya, Si di Dasen. dalam. Ya, Muslim 436. Muslim 436. Silakan. Kita lihat ya. 436. 436. Ya. Yup. Ya, di sini dibilang. Oke. Ya. Saya bertanya kepada Syekh Sulaiman tentang MANI yang mengenai baju seorang laki-laki. Apakah dia harus mencucinya atau mencuci bajunya, mencuci bekasnya ya? Maka dia menjawab, Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasul dahulu mencuci MANI kemudian keluar menuju salat dengan mengenakan baju tersebut. Sedangkan saya melihat bekas cuciannya itu. Yang dikerik nggak ada, yang dikerik loh, my dream. Ya. Saya dahulu mencuci ya. Ini mencuci semua nih. Saya dahulu mencuci MANI dari baju Rasul. Ada yang itu loh, yang cuman dikerik doang, nggak dicuci. Itu enggak, saya belum punya itu. Belum punya ya? Belum. Jadi kalian ini harus rajin-rajin baca bab hukum MANI ya. Di kalian ini ada hukum MANI ya. Ngeri cuy, ada hukum MANI. Oke, kita lihat si Marwan. Halo Marwan.
Halo, Ya, selamat malam. Muslim ya? Om. Muslim? Muslim. Baik, Seru nih silakan. bahasnya kelihatannya. Oh, pengen bahas ini? Nggak mau bertanya tentang iman Kristen? Seru banget. Ini kalian Oke, membahas itu kelihatan seru banget. oke. Kalau seru kita bahas ya. Saya mau tanya nih, ya, Hmm, nabimu dengan si Umar tuh kan kencingnya ya, iya, kencingnya nggak berdiri, kencingnya jongkok kayak perempuan, iya. ya. Nah, saya tanya nih, apa untungnya buat Allah mau kencing berdiri, mau kencing jongkok itu apa untungnya? Jadi apa ya? Jadi Islam itu kan agama universal. Jadi segala Universal? ya, Saya baru tahu loh agama kalian universal padahal kitabnya bahasa Arab. kenapa kita bilang Unilever, universal? Unilever Karena iya universal enggak? karena dalam ayat-ayatnya itu kebanyakan ya Universal, ayuhan nas. Unilever Hai orang. maksud dia. Heeh. Maksud dia Unilever. Gimana Marwan? Ya, Lanjut, karena lanjut. dalam kitab-kitabnya banyak ayat yang menyatakan ya ayuhan nas, hei manusia. Jadi istilahnya itu panggilan seluruh manusia, bukan hai Hmm? Bani Israel Kamu gitu kan. tahu dari mana seluruh manusia? Jangan-jangan seluruh manusia yang di Arab doang. Iya. Dalam Al-Quran Nah, banyak. kita lihat ya, apa benar perkataanmu itu ya. Iya. Karena kita harus buktikan perkataan itu benar atau tidak ya. Kamu bilang agama universal. Saya tertarik Iya. nih ya. Coba lihat di sini. Universal bukan ya? Sesungguhnya kami, siapa sih kami? Marwan. Si kami siapa? Siapa sih kami? Marwan, si kami ini Iya. siapa? Tuhan. Hmm? Tuhan, kamu nggak punya Tuhan loh, kamu punyanya Allah. Ya? Iya, Allah kan nama. Nah, jadi Allah ya, Allah yang satu itu ternyata menyebut dirinya kami, gerombolan. Sesungguhnya kami gerombolan menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa apa? Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Hah? Kenapa kamu bilang universal Arab itu? Yang universal yang kita tahu semuanya adalah bahasa Inggris. Nah, Jadi, kitab ini kitab bahasa Arab, bukan boleh, untuk orang Indonesia. boleh saya menerangkan? Boleh saya menerangkan? Ya, silakan. Jadi Tuhan itu mengutus utusan ya. Jadi jika terjadi kesesatan di suatu daerah atau wilayah tersebut, dia mengutus orang yang taat yang lurus kepada dia dengan sesuai dengan kaumnya. Gak mungkin kok dong di Arab diutus orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi saat itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Jadi nabinya orang Indonesia siapa? Yang dulu ini dulu saya belum beres. Iya, silakan. Zaman jahiliyah sampai anak perempuan pun dikubur hidup-hidup. Terus banyak istilahnya kejahatan-kejahatan yang mereka itu tidak sadar bahwa itu suatu kejahatan. Maka disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kawinin bocil gak? Saat zaman jahiliyah itu ada pernikahan anak di bawah umur gak, Marwan? Kan host. Dia kan bilang zaman jahiliyah. Sebentar Marwan sebentar. Karena itu kamu kalau kan misalnya kita bilang bahas masalah bocil itu mungkin tunggu dong, Marwan, kamu kan bilang berbeda pendapat. Kamu kan bilang bahwa zaman jahiliyah anak perempuan bocah kecil, perempuan dikubur hidup-hidup. Iya. Ya kan? Nah, kalau memang seperti itu, berarti Muhammad nggak punya mama dong. Kan sebelum lahir Muhammad kan ada mamanya. Berarti mamanya kan pernah kecil, Aminah. Kenapa Aminah nggak dikubur hidup-hidup? Bibinya juga ada. Khawlah binti Hakim. Nggak semua kali ya Marwan ya? Nggak semua. Iya, nggak semua. Bilang dong nggak semua. Tadi dia bilang anak kecil perempuan jahiliyah dikubur hidup-hidup. Nah, kalau begitu mana ada keturunan? Iya, harusnya nggak ada keturunan ya.
Iya. Nah, tapi di sini Marwan yang saya tanyakan tadi adalah apa benar ya yang tadi saya tanyakan eh apa tadi ya? Jadi lupa saya. Tadi yang saya tanya apa ya Marwan ya? Bahasa Arab. Mengawinin Iya. yang kecil. Iya, mengawini yang kecil. Kenapa? Itu kan ada Bisa berbagai nggak kamu pendapat. jelaskan? Berpendapat karena itu kan Aisyah katanya dikawini kecil. Tapi ada yang Saya nggak menyebut- nanya itu. Saya nggak nanya itu. Masa pra-Islam yang jahiliyah itu, apakah benar diperbolehkan menikahi anak-anak kecil? Bingung kamu. Jadi kalau untuk menikahi anak kecil itu masih fitnah itu. Bisa Saya bisa nggak juga. nanya itu, Marwan. Yang saya tanya ya, Ya, tradisi menikahi anak di bawah umur itu zaman jahiliyah apa zaman nabimu? terus saya bilang kan itu masih berbeda pendapat tuh. Enggak, saya nanya, ini gimana sih? Kamu jangan ke nabimu dulu. Saya nanya, tradisi menikahi anak di bawah umur itu tradisi zaman jahiliyah atau tradisi zaman pas nabimu? Jadi kalau menikahi anak kecil itu artinya kan ada berbagai pendapat. Ada juga karena kedewasaan saat itu kan berbeda dengan sekarang. Mungkin saat itu umur Ini makanya saya bilang nggak nyambung. Udah ngejawab. udah bisa Marwan, dinikahi. kamu tuh tidak menjawab. Yang saya tanyakan tuh iya dan tidak doang. Ya, apakah ya tradisi menikahi anak kecil di bawah umur itu tradisi jahiliyah apa tidak? Iya atau tidak Saya belum aja? tahu untuk kalau menikahi begitu. Gimana ya, My Dream ya? Susah nggak nyambung. Atau dia Agak tahu bingung ya saya. demi. Nah, Marwan. Jadi kita balik ke sini lagi aja deh, Marwan. Iya. Balik ke sini ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kamu kan bilang Islam itu universal, padahal Quran itu yang diturunkan sama si kami ini berbahasa Arab. Bisa jelaskan nggak kamu? Kenapa Iya, Allahmu jadi pakai bahasa Arab? Apakah ya, saya Allahmu bilang orang tadi kan Arab? utusan itu Tuhan mengutus para nabi, Enggak. utusannya sesuai dengan daerahnya ya. Daerahnya ya Sesuai dengan daerah. Saya tanya kalau sesuai dengan misalnya daerah. orang Ibrani ya Mbak, Ibrani, Arab ya Arab. Ya, jadi sekarang saya tanya sama kamu, utusan untuk orang Indonesia siapa? Si Marwan. Kamu Indonesia kan itu kan bilang, artinya kan Marwan. tetap nabi terakhir kan Nabi Marwan. Muhammad dan disebarkan ke Indonesia melalui Wali Songo. Dari awal pedagang juga. Ini nggak nyambung lagi, ampun deh Tuhanku. Bukan disebarkan melalui penjajahan Belanda. Marwan, kamu kan bilang Islam itu agama universal. Iya. Betul. Nah, makanya host bilang bahwa Al-Quran kan dibawa oleh Muhammad toh. Iya. Dan disebut bahasa Arab toh. Berarti untuk Arab kan. Arab itu kan salah satu wilayah dari sekian banyak wilayah di dunia yang kamu sebut universal. Ya universal itu karena Dan banyak. Muhammad juga mengatakan, aku diutus untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ya aku hanya diperintahkan menyembah ilah negeri ini. Nah, berarti kalau ilah negeri ini, artinya dia kan ilah orang Arab. Coba Al-Baqarah ayat 21 deh. Nih ya, surat 27 ya, An-Naml 91 nih. Betul. Coba Al-Baqarah ayat 21 nih. Bentar Marwan, lihat ini Sebentar. ya. Kalau memang universal, kenapa Allahmu, nabimu bilang, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Gimana? Tuhannya cuma negeri Mekah. Oh, kamu bilang universal, dari mana? Itu sanggahan kepada kafir Quraisy. Loh, Kok sanggah? ini yang ngomong Nabi. Artinya kan di saat itu di negeri Mekah juga mereka itu pada menyembah berhala. Cuman Rasulullah menegaskan
Dan dia juga Menegaskan apa? mengatur di situ kan orang-orang yang bersalah diri ana minal muslimin, artinya kan dia Islam. Jadi Berserah diri Islam. iya, di negeri Mekah itu saat ini kan Islam saat itu kan belum tersebar, masih ada di negeri Mekah gitu kan. Jadi dia sebutkan menyembah Tuhan yang ada di negeri Mekah saat itu, yang telah Nah, menjadikan jadi itu. Jadi kan ada Tuhanmu tahap-tahapnya itu, juga. Tuhanmu itu tahap-tahapannya Tuhan juga. negeri Mekah ya? Iya. Iya. Kamu tahu nggak Tuhan Karena negeri itu kan Mekah? ayatnya ayat-ayat makiyah, jadi ayat-ayat masih di Mekah, jadi awal-awal. Bentar Gitu. ya, Nanti saya kalau kasih setelah lihat kita ya. menemukan ayat-ayat Madaniyah Nih, dan nih, nih, nih. Madaniyah, Nih, itu lihat, ayatnya lihat. itu Ini sudah Tuhan negeri menyatakan, Mekah nih, lihat nih. ya Lihat nih Marwan. ayuhannas, wahai manusia. Marwan, Mm-mm. Marwan lihat ini. Ya. Ya. Ini Tuhan negeri Mekahmu ini. Nih. Nah itu Ada yang siapa diajarkan aja? sama Nabi Muhammad, itu berhala-berhala. Ini yang disembah sama nabimu. Enggak. Tuhan negeri Bukan. Mekah. Ini Tuhan negeri Mekahnya siapa Itu aja? Lata Si Uja. Isaf dan Naila di pintu Ka'bah ya. Si Suwa di Yanbu arah Madinah. Al Jaisat ke arah Hadramaut ya. Lata di Taif. Manat di Kudait. Nasar di Yaman ya. Bahkan nabimu menyembah pedangdut Nazar. Terus Hubal ya, Hubal di dalam Ka'bah Marwan. Ya. Justru itu yang diterangi. Ukaisir di jalan utama arah Syam ya. Zulkausa di Tubala antara Makkah dan Yaman. Uzza di sebelah kanan jalan dari Makkah menuju Irak. Hah? Ini yang disembah sama nabimu. Itu justru yang diperangi. Bukan Allah yang disembah. Itu justru yang diperangi. Silakan aja. Coba sekarang. Kenapa kamu bilang universal padahal di sini berarti sudah menyangkali itu keuniversalan yang kamu bilang. Orang cuman Tuhan domestik ini. Bukan internasional, domestik. Gimana sih Marwan? Itu justru begitu Nabi pengikutnya mulai banyak. Sekarang gini Marwan. Sekarang gini. Kita buktikan bahwa agama Islam ya itu bukan universal dengan undang-undang yang dibuat sama Allah. Gimana? Oke? Mau nggak? Ya, saya buka dulu ayat. Nah, kita lihat surat An-Nisa. Ini yang mau saya buktikan adalah Allahmu nggak universal. Ya, kamu bisa bantah nanti. An-Nisa berapa sih? 43 ya kalau nggak salah ya. Yang kemarin itu. Bukan, 34 ya. An-Nisa 34 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini dia. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita soleh yang taat kepada Allah memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Ini hukum Allahmu. Iya, Marwan? Iya. Kalau hukum Allahmu adalah hukum KDRT menurut hukum Indonesia, ya, kalau kamu pukul istrimu, kamu akan masuk penjara kena undang-undang KDRT kamu Marwan. Boleh saya terangkan? Kalau hukumnya saja tidak berlaku di dunia ini, kenapa kamu bilang Islam itu universal? Boleh saya terangkan? Silakan terangkan. Jadi Arijal Qawamu 'alan Nisa. Jadi itu emang sudah sunatullah. Laki-laki itu
pemimpin dari perempuan. Karena Nabi Adam pun ciptakan dulu Nabi Adam, bukan Siti Saya Hawa. saya tidak membicarakan itunya. Saya membicarakan soal Dasarnya dulu deh, pukulannya. kita terangkan dasarnya dulu. Pukulannya, pukulan. Terus saya tanya sama Pukulannya, ibu, pukulan. siapa Nabi atau utusan Rasul yang wanita? Ada nggak? Saya ini ngomongin soal pukulan, soal hukuman ya yang diberikan sama Allahmu. Ya karena laki-laki itu sebagai imam, artinya Jadi karena kamu sebagai imam ya dalam Iya. rumah tanggamu, kamu berhak memukul wanita, begitu. Nah, hukum inilah ya yang tidak boleh berlaku. Memukul istrimu adalah KDRT dan kamu bisa dipenjara di Indonesia. Ya. jadi dalam Hukum Islam yang itu dibuat oleh Allah, dengar dulu Marwan. Hukum yang dibuat oleh Allah dalam tidak Islam itu, berlaku di Bu, dalam ada Indonesia. ada Marwan. tingkatan ketaatan, tingkatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama. Marwan. Jadi kalau istrinya artinya tidak nurut, bukan nurut ini ya keinginan laki-laki ya, tapi nurut Loh, kepada perintah agama. udah Ya, misalnya udah suruh sholat, blunder kamu, dia aja Marwan. tidak mau. Hmm. Nah itu laki-laki wajib memberikan artinya pendidikan kepada Wajib mereka. mukul, ya kan? Dipukul pun nggak tidak pukul ini, cuman artinya untuk Kalau memberikan ini aja. dipukul, Marwan, Nah, jangan sekarang saya kemana-mana, tanya di kita Kristen bicara ada nggak pukulan ajaran dulu. seperti itu? Coba untuk Di mendidik istri Kristen ada harus nggak? mengasihi istri. Di Kristen nggak boleh mukul, Marwan. Ayatnya Istri itu ada. harus disayang. Kalau Ayatnya ada. kamu di sini Allah mau nyuruh pukul. Coba ayatnya coba di Injil tunjukkan. Kalau Ayat dipukul Injil. berarti kena undang-undang KDRT. Hukum Coba di Allah nggak Alkitab ada berlaku di nggak? Indonesia. Kalau kita ada nggak? Marwan, kamu perhatikan nggak apa yang saya perhatikan? Saya memperhatikan apa yang Iya kamu kan saya katakan. Kamu mirroring tutup Bu. Kalau kuping. sekarang Ibu membahas kitab saya. Saya sudah jawab. Dan saya terangkan. Saya ternyata sudah Ibu jawab. Di dalam kekristenan tidak boleh Mana memukul ayatnya? istrinya. Ayat berapa? Gimana sih? Efesus berapa? pasal 5. Kita lihat ya. Efesus berapa? Pasal 5. Efesus berapa? My Dream. Efesus Ya, 5 ya. Efesus Jangan kemana-mana 5. kamu Marwan ya. Ya, kamu kan tanya Alkitab. Efesus 5. Coba lihat tuh. Efesus 5 ayat berapa? 31. Sebentar. 31 Ya, ya. sebentar. Sebelum 31, Nih. sebentar. Tunggu. Ayat. Ayat 28 dulu. Nih, ayat 28. Ayat 28 ya. 25 dulu. Nih. 25, 28. Oke, 25 ya. Nih. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, suami itu harus mengorbankan dirinya untuk istrinya, bahkan sampai metong. 28, ayat 28. 28. Demikian juga, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kalau di Al-Quran, pukullah istrimu. Pukullah, tampullah, gaploklah. Hajar ble. Makanya, ya nggak berlaku di Indonesia ya. Kalau kamu pukul istrimu, kamu masuk penjara. Kamu bilang universal apanya? Nggak berlaku hukum Allahmu. Nah, gimana Marwan? ada juga ayat Islam, ayat Al-Quran yang itu berakhlak kepada istri, kepada orang tua. Marwan, kira-kira aku mau tanya, di Indonesia boleh nggak istri diganti-ganti, boleh nggak? Kenapa? Di Indonesia boleh nggak? Saya mau tanya host, ada nggak undang-undang memperbolehkan laki-laki mengganti istrinya? Nggak boleh, apalagi PNS harus satu ya kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh, PNS harus satu. Tapi Allah bilang boleh istri diganti. Berlaku nggak tuh hukum Allahmu di Indonesia? An-Nisa 20 host. An-Nisa 20. Surat An-Nisa 20. Istri boleh ditukar. Tuh. Lihat. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, ya elah. Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun.
apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ya, berarti kamu boleh mengganti istrimu asal jangan Istri diambil ambil harta. kembali mas kawinnya. Ya, jadi di Islam itu, Bu, kalau istilahnya sudah ada ketidakcocokan, artinya kan daripada istilah Sunda itu awet racet, hancur lebur gitu ya, dipertahankan misalnya KDRT misalnya Iya, kan iya, bisa iya. dipertahankan terus, Berarti jadi itu ada hasil dari solusinya. memukul kan? Hasil dari Iya, ada memukul kan? solusinya, itu perceraian. Nah, makanya itu Tuh. hasil dari Nah, memukul kan? Nah, di Kristen juga emang di Kristen nggak ada yang bercerai, banyak juga yang bercerai. Bukan soal itu, berarti Berarti kan kalau berarti terjadi perceraian ajaran di Kristen berarti ajaran Ini Islam kan ajaran, berarti Wan. bukan universal toh. Iya, ini soal tidak bisa ajarannya, diaplikasikan sekarang karena Ini orang bukan juga banyak yang bicara bercerai. personal orangnya, Marwan. Ini Ya. bukan bicara personal orangnya. Ini bicara ajaran dari Allah, Ya dari sekarang di Kristen Tuhannya. ada perceraian nggak? Katanya. Kita lagi tidak bicara tentang personalnya. Tentang Kamu orang, ngerti tentang nggak? ajaran. Ini ajarannya. Saya juga kembali sekarang saya tanya Nah, ajaran Kristen ada perceraian ajaran nggak? tadi kan kamu Ajarannya. bilang, yang kita bahas ini Marwan bukan tentang orang individunya, bukan. Kita bicara tentang kata kamu tadi, agama Islam ini adalah agama universal. Iya. Ya, kalau universal berarti undang-undang yang di dalamnya, hukum-hukum yang di dalamnya dipakai di dunia. Nah, Memang dipakai. sekarang Jadi ada kalau perceraian. kamu Perceraian diatur sama Tuhan. tadi saya sudah Ada. kasih lihat contohnya. Berarti Ya. agama Islam itu memberikan solusi. Solusi gimana Nggak ada- kalau kamu nggak ada perceraian, tampol kalau sudah tidak istrimu? Nah, sekarang saya kalau mau kamu tanya. tampol istrimu, kamu masuk penjara, Marwan. Nah sekarang saya mau tanya di ajaran Kristen ada nggak gimana ayat yang kamu menyatakan ini? perceraian? Coba Gimana solusi kamu ini perceraian ada dengar nggak? dulu? Aduh, nih orang. Kita lagi bicara tentang ya, kenapa kamu dibolehkan sama Allah untuk pukul istrimu, sedangkan di dalam hukum ya, hukum yang manusia buat lebih bagus. Tidak boleh kamu pukul istrimu, kamu masuk penjara. Hah? Ya saya bilang Kita kan lagi tadi bicara ini. saya bilang Bu. Loh, kamu laki-laki jangan itu- kemana-mana. Laki-laki itu kan imam artinya. Jangan kemana-mana, Makanya di Islam Marwan. itu- Hei, Marwan. Hmm. Kau ini harus tetap di sini sampai ini selesai. Kenapa Ya. hukum yang dibuat Allahmu ini tidak dipakai di Indonesia? Kalau kamu pukul istri, kamu masuk penjara. Jadi di situ Bu, Mana lagi? itu ketaatan di dalam Islam itu ada tingkatannya. Enggak apa hubungannya. Ya, pertama tingkatan kepada Ampun, Tuhan, Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul. Kenapa ya nggak nyambung Jadi kata Islam di ini? sini Kalau udah bahas intinya Al-Quran itu jangan laki-laki nyambung. itu Coba Marwan, Hampir Marwan. semua menaatinya Islam itu itu nggak artinya nyambung. menaati yang berhubungan dengan istilahnya ketaatan Istilahnya. kepada Tuhan, kepada Allah. Marwan, kalau seandainya bapakmu mukul mamamu, kamu terima nggak? Hah? Hmm? Padahal ya baru khawatir nih, belum terbukti. Baru khawatir. Bapakmu karena tahu ayat ini, oh gue langsung pukul aja lah emaknya si Ya. Marwan ini. Ya. Kamu terima Misalnya nggak? bibirnya berdarah, ya kan? Langsung Urutnya hidungnya sakit hidungnya ditonjok ngeluarin sama kecap. papamu. Hmm. Nah, sampai mamamu tuh mengerang-ngerang kesakitan. Iya. Ibu Kamu coba terima baca nggak? ya. Coba Kamu baca terima yang nggak? jelas. Saya tanya. Ini saya lagi bawain kasus sekarang ke saya tanya nih. kamu, Maka Marwan. Hey. nasihatilah. Aduh. Maka nasihatilah mereka dan Nggak pisahkanlah bisa mereka desa kamu tempat dah. ini. Turun aja. Nggak jelas. Saya sedang membuktikan ajaranmu nggak universal, nggak bisa diterima di seluruh dunia. Kelihatan Seluruh dunia sekali kan, Haus? menentang. Ya, Iya. kelihatan sekali kan sudah berapa yang naik. Kalau ditanya Al-Quran, isi aku sendiri, mereka nggak tahu apa-apa. Dan nggak tahu. nyambung. Nggak nyambung. Ya, Mungkin mereka Kebanyakan cuma minum nyambungnya kencing Quratul onta. Uyun kayaknya. itulah. Quratul Uyun Iya. langsung nyambung. Kamu nggak menjawab, Marwan. Saya bertanya dari tadi kenapa ya hukum Allahmu yang katanya universal nggak dipakai di Indonesia. Kau nggak bisa jawab.
Marwan, mikir lagi deh, atau kamu suruh aja ulamamu naik ke sini ya. Nah, kamu menerangkan apa? Yang saya kasih tahu, yang saya tanya aja nggak nyambung kamu. Memang nggak nyambung. Susah. Udah dibilang dari tadi hukum yang kamu bilang universal ini ya, kan kamu bilang agamamu universal. Universal itu sampai seluruh universe, seluruh Bima Sakti ya, Sukir. menjalankan hukum ini ya harusnya. Tapi nggak ada, di Indonesia aja nggak berlaku ini. Mana ada yang berani mukul istrinya kalau nggak di penjara? Sukir, kau panggil lah Zuma ke sini, panggil aja. Yang kamu Zuma jagokan. lagi. Iya, Zuma nggak bisa panggil. apa-apa. Kalau memang dia jago, dia kan nantang. Ke sini aja. Kau teleponin dia. Iya. Panggil aja ke sini, nanti My Dream diam aja. Host yang ngomong sama dia. Saya paling pikir cuma 10 menit dia sanggup bertahan. Habis itu dia ngutuk-ngutuk deh. Panggil Sukir, panggil. Kemarin anak buahnya si Dito ya, itu dia kesel banget sama saya ya. Naik aja saya nggak layanin karena dia nggak mau jawab pertanyaan saya saat saya datengin ya. Saya datengin rumahnya sana. Ya, saya datengin komalnya. Dia turunin saya, dia mute saya. Itulah kelakuan anak buahnya Zuma. Ya. Apalagi si Zuma, dia cuma menang toa. Ya. Toa ya, menang toa doang, nggak ngerti apa-apa ya. Katanya aja dengar-dengar nih ya, dengar-dengar Zuma itu nggak bisa ya baca tulisan Arab. Ya, terus katanya sholatnya nggak bener, itu katanya loh ya, nggak tahu saya. Ya, sama lah kayak kalian bilang ini agama universal. Di Indonesia aja ya, di RT RW aja nggak berlaku ini undang-undang ini. Ya. Satu lagi host, coba kita lihat nggak berlaku. Al-Maidah 38. Al-Maidah 38 ya. Berlaku nggak itu? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Tuh, berlaku nggak? Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Gimana ini? Ini aja nggak berlaku. Siapa yang memotong tangan pencuri di Indonesia ini? Di Aceh? Nggak ada juga. Nggak ada host, nggak ada. Ya begitulah My Dream ya. Nggak ada lagi yang mau naik ini ya. Gak usah naik lagi Marwan, kamu nggak nyambung. Ya. Kita bicara tadi dari pipis jongkok. Sukir, kamu mau nanya Sukir, kau wakili Zuma aja, kau naik. Kau bicara sama host, My Dream diam aja. Kalau kamu butuh bukain data, misalnya bukain data, saya bantu kamu aja. Kau sama host aja ngomong. Sukir. Naik Sukir. Ayo Sukirman. Sukir naik. Namanya Sukirmin. Sukirmin. Sukir. Nama kamu Sukirman atau Sukirmin? Apa Sukismin? Canda ya, jangan nangis ya Sukir ya, canda. Namanya sih boleh loh Sukir. Sukirmin, Sukirman, silakan. Sukir itu susu kiriman. Sukir, susu kiriman. Iya kan? Bener gak? Kayaknya sih Sukirmin. Udah nggak ada lagi nih My Dream, doalah. Belum host, belum, sabar. Bilang aja emang gak mau doa. Tunggu dulu. Bukan. Saya Ntar siap lagi doa kabur syafaat. ini. Enggak, Ntar saya lagi biasa kalau saya itu ya host, kenapa? Karena kalau biasa saya doa rata-rata ngamuk orang-orang. Ya, saya doa untuk makan 1 jam. Saya lupa kembali.
Ya kan, saya pernah dilemparin paha ayam. Wah, ayam enak dong. Iya, karena doanya sejam. Nah, saya tuh kalau udah doa ke sana sini, kalau lagi diskusi nggak saya konsen gitu. Masa sih? Iya, iya. Pernah saya diminta doa untuk orang yang sakit, ya kan? Malah orang sakitnya mati karena kelamaan nunggu saya amin, mati dia, ya kan? Langsung ketemu Bapak di surga ya? Iya, makanya jangan Ketemu Bapak di coba-coba. surga. Mm-mm. Dia Sudah udah nggak banyak sakit contoh. jadinya. Udah nggak sakit Ya, berarti sudah banyak kan? contoh. Jangan. Hmm. Enak itu ya, Saya- dia udah nggak sakit ya, langsung ketemu Bapak di surga. Bagus Saya juga kira itu kalau doanya. jadi TikTok suruh saya berdoa nih, kalau ini orang-orang bisa nulis, wah bisa ngamuk-ngamuk sama saya. Janganlah. Kalau Sukir. misalnya My Sukir. Dream ini, My Dream. Hmm. Kalau misalnya My Dream hidup di zaman Rasulullah ya, pasti ya My Dream diminta doa sama si Hafsah sama si Aisyah untuk doain si Nabi. Bisa. Iya, Bisa. langsung metong. Cuman nggak diambil sama Tuhan Yesus, diambil sama setan-setan. Saya sih paling doakan dia supaya punya keturunan. Seru dong. Ada Habib Keturunan yang ya? langsung. Iya. Kan dia nggak punya. Selamat Paskah dulu ya, My Dream. Selamat Paskah. Ya, Angel, shalom. selamat Paskah. Ya, selamat Shalom. Paskah, Kak W. Selamat Paskah, Bang. Iya. Pak My Dream. Ya. Semuanya, Kak Cherlin, selamat Paskah. Semuanya yang di bawah Ya, ya. selamat Paskah semua ya. Saya jadi nggak enak. Saya nggak enak. Masa dipanggil dua cewek yang hebat dan cantik dan pintar ini My Dream. Saya merasa gimana ya? Menjadi sangat Innalillahi unggul. wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inna ilahi. Kalian tahu nggak? Jadi ini ada buku ya. Jadi memang ya kenapa ada banyak pocong ya? Karena memang mereka saling mengunjungi di dalam kubur. Masa? Iya, Buka dong, Jadi, buka. di dalam Buka, kubur. Iya, lihat dong. sebentar ya. Ini ya, di mana Kita tadi ya? expand Jadi ya. mereka saling mengunjungi, makanya loh, kok ya, pantesan ya banyak apa ya? Bentar ya. Pantesan banyak pocong gitu kan. Iya. Ternyata mereka saling berkunjung di dalam kubur ya. Iya, di alamnya saling mengunjungi ya. Iya. Jadi ini Mau ya, ngapain nih? mana Biasanya ya? kalau tetangga mengunjungi tetangga biasanya buat menggosip. Hah? Iya, mereka ngobrol-ngobrol. Aduh, di mana Iya. tadi ya? Kalau Aku udah lipat tuh Angel, tadi ya. Sebentar ya. Angel, Ya. kalau kita di dunia ini kan, kalau kita saling mengunjungkan bawa buah, gitu. Kadang bawa parcel. Kalau di sana bawa bidadari atau Belum loh, ini khusus untuk kuburan aja, saling mengunjungi. Aduh, mana sih dia udah aku lipat Ditandain tuh tadi. atuh gimana sih Bukunya. Angel? Iya. Angel gimana sih? Iya. Eh, Loh, udah kemana dia tadi ya? Lah, Aduh, ya udahlah, Mana next sih? lah ya, next lah ya. Aku tadi baca ininya aja. Itu loh buku yang kemarin yang gede itu loh, Kak W. iya makanya aku pengen tahu Iya, makanya. jadi itu yang Kak W bilang yang kencing itu juga ada di sini. Jadi kan memang katanya kalau mereka nggak siram air kencing itu ya berdosa gitu. dan siksa kubur. Siksa kubur, betul. Iya, makanya ya. Tapi Udahlah. siksa kuburnya. Salah ya, aku cari Angel, ini dulu. Entah tunggu kemana dulu lipatan. Angel. Iya. Angel, siksa Ya. kuburnya kan mesti ditanya, ya kan? Kenapa kamu nggak siram? Kenapa muncratnya ke kiri atau ke kanan? Kenapa misalnya ditanya dong, kenapa kencingnya itu amis atau kencingnya misalnya bernanah? Kan ditanya Ya dong. ampun, sipilis dong bernanah. Ya misalnya. Tapi yang ditanya itu siapa nabimu? Ya,
Siapa Iya. siapa Tuhanmu? Kan aneh, Iya. nggak nyambung gitu. Iya, Oke, itu saya begini kerjaan. aja. Biarnya saya tinggal kalian berdua sebagai wanita. Jadi Alah, 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 biar Alah, kalian alah. biar benar. nggak disuruh Saya jadi imam ini. Alah, Waduh, nggak alah. Enggak, cocok saya jadi nggak imam ini. enak. Saya nggak enak sebagai laki-laki gitu. Saya nggak enak jadi rebutan buat kalian berdua. Mendingan saya turun. Alah, Siapa yang Gitu. rebutin, Pak? Nih lihat nih, yang Enggak, saya tadi nih saya cuman takut di scrap saya nih. Ini cuman di scrap nih, my man, my dream. Bahwa seorang laki-laki singgah di tempat Aisyah enggak, lalu saya pada pagi harinya dia mencuci eh, pakaiannya. Maka eh, Aisyah berkata, sepatunya kamu membasuh sebagiannya saja. Jika kamu melihat kotorannya, maka basuhlah tempat kotor tersebut. Sebaliknya, jika kamu tidak melihatnya, cukuplah kamu memerciki air di sekitarnya saja. Sesungguhnya aku pernah menggaruk oh, Menggaruk apa tuh? menggaruk air, air MANI. MANI. Nah, Ampun dah. yang terdapat pada pakaian Rasul. Nih garuk Iya, apa? itu Lalu beliau menggunakan pakaian tersebut untuk mendirikan salat. iya. Lalu itu habis Mana tadi garukan tuh? itu di eksak nggak? Di eksak nggak? Nggak Nggak ya? ngerti. Garuk tuh kayak garuk kegatelan mungkin ya. Garuk karena Dikerik, gatel aja. dikerik. Gimana yang kerik mani ya? Yang kenceng-kenceng. Nanti bolong ya. Oh sama Angel. Aku turun ya biar kalian wanita Alah, lebih alasan bebas nih. bicara. Bikin doa, ya, Pak. bebas. Bikin doa, Pak. Ya bebas berbicara ya. Ya Kabur. Kabur kan. Halal darah dia tuh, halal darah. Ya, Sherlock kau. Ya, Halo. Chandra. Halo Chandra. Halo, Chandra. Selamat malam. Malam. Iya. Ada yang bisa Muslim? dibantu? Ya, Ini Muslim alhamdulillah. apa Kristen? Alhamdulillah Muslim, Mbak. Oke. Lagi Gimana? diskusi. Kamu mau ikut temanya tentang pipis jongkok? Atau kamu ada pertanyaan? Oh, tanya ini, Mbak. Lihat itu kan ada namanya Yahweh. Yahweh mana lagi nih? Lagi nih ya. Tempatnya Mbak Mikana. Oh, jangan disama-samain. Di sini Tritunggal Oh, ya. sudah Mikana aja. itu bidat Oh. ya. Oh iya, maaf. Ya, Iya, di sini belajar Tritunggal aja, Maha Kudus ya. sharing-sharing. Mikana iya, itu bukan Tritunggal. Ya, dia itu kumpulan jin. Ya, sama seperti kalian. Ya, Beda aliran berarti ya. bukan beda Bukan lagi. aliran. Dia itu bukan Kristen, gimana? Oh, bukan Kristen. Bukan Mbak Kristen Mikana. dia, ya. Dia itu kalian itu sama kayak kalian itu. Iya, mirip-mirip kalian itu. Pantasan pakai hijab saya lihat kemarin itu. Iya, makanya itu dia sama kayak kalian kan? Dari Iya. pakaian aja udah sama, ya toh? Iya. Dah, itu aja. Boleh saya tanya balik? Boleh, Mbak. Oke. Kamu ini kencingnya Bentar. berdiri apa jongkok? Ya, kencingnya jongkok. Harusnya jongkok karena kan itu apa namanya pipis kan itu najis dia. Jadi kalau kita berdiri takutnya pantulannya itu nyiprat ke kaki seperti itu. Kalau air MANI najis gak? MANI itu kalau ini karena kami itu kalau setelah namanya suami istri yaitu kita harus mandi wajib seperti itu. Nah, jadi otomatis kita harus bersih. Saya nanya air MANI itu najis apa enggak? Kalau najis dia najisnya bisa gak? Boleh gak kamu kalau masih ada air MANI kamu kena pakaian kamu terus kamu sholat bisa gak? Kamu sholat pakai baju itu, baju yang terkena air MANI. Harus dibersihkan dulu, harus dibersihkan dulu karena dia kan keluar dari tempat kotoran kita. Jadi kita harus. Kalau masih ada, meskipun dibersihin masih ada
sisa-sisanya boleh nggak kamu sholat pakai baju itu? Nah, kalau kita sudah berusaha membersihkan, kita sudah bersihkan, tetapi yang namanya kita manusia, kebersihan itu kan ya sudah dibersihkan dan mungkin yakin bersih, tetapi pada faktanya mungkin masih ada, ya Allah Maha tahu bahwa oh ini apa namanya, dia enggak tahu. Seperti itu. Jadi ya Jadi bisa, boleh dipakai buat sholat boleh, meskipun masih boleh. ada maninya di situ, MANI-nya. Kalau secara pribadi kita sudah yakin sudah bersih, ya kita pakai seperti itu. Kita gunakan. Gimana mau Harus bersih? dibersihkan. Dikerik Ya, aja bersih ya. ya. Kalau dikerik Kalau aja bersih iya, ya. Dikerik harus dikerik-kerik dicuci. aja bersih gak? Dicuci dong, harus dicuci. Cuci harusnya ya. Ya oke, nih lihat nih di sini. Ya, Nih, mana kita ya. lihat. Aduh, kecil Seorang banget. laki-laki singgah di tempat Aisyah, ya. Ya, Lalu pada pagi harinya dia mencuci pakaiannya. Maka Aisyah ya, berkata, sepatunya kamu membasuh sebagiannya saja. Jika kamu melihat kotorannya, maka basuhlah tempat kotor tersebut. Sebaliknya, jika kamu tidak melihatnya, cukuplah kamu memercikan air di sekitar saja. Sesungguhnya aku pernah menggaruk air MANI yang terdapat pada pakaian Rasul. Lalu beliau menggunakan pakaian tersebut untuk mendirikan sholat. ini berarti coba kita lihat baik-baik. Sebaiknya jika kamu tidak melihatnya, cukuplah kamu memercikan air. Itu Ini dia kotoran tidak yang tahu. lain. Ya, Ini baru yang tentang air sesungguhnya aku pernah MANI. menggaruk air mani yang terdapat. Siapa yang menggaruk ini? Aisyah. 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 Terus, dia menggaruk pada tempat itu, sedangkan Rasulullah tidak tahu. Udah bahwa bersih baju- belum itu? Karena ini karena di Jadi sini itu najis situasinya- apa enggak, saya tanya. Ini beda situasinya, Allah Mbak. kan tahu, ya kan, Allah kan Ya. tahu ini orang ya di pakaiannya ada bekas Ya. MANI-nya nih. Hah? Ya, ya. Jadi itu suci apa enggak? Allah tahu enggak dia suci atau enggak? Allah pasti Maha tahu, Mbak. Ya. Jadi sholatnya diterima enggak tuh nabimu? Ini situasinya beda, Mbak. Jadi ini Statusnya Rasulullah. beda ya karena dia spesial ya. Bukan. Dia berlumuran, dia mandi air MANI-nya sendiri juga saat itu juga kalau mau sholat juga diterima ya. Enggak seperti itu. Rasulullah kan mengajarkan kita bagaimana kalau setelah berhubungan suami istri, kalau ada yang kena ya kita bersihkan. Ini situasinya yang Mbak baca ini, Rasulullah tidak mengetahui. Ketika itu ternyata ada. Ya, gitu dong Mbak, harus fair dong ceritanya. Bukan saya nggak fairnya di mana? Ya. Saya Kan cuman di sini. bilang, saya cuman Ya. membacakan ini ya. Si Aisyah katanya Gimana? pernah menggaruk ya air Ya. MANI yang terdapat pada pakaian Ya. nabimu ini, Rasulmu ini. Iya. Ya, lalu beliau menggunakan pakaian tersebut untuk mendirikan sholat. Ya. Ya. Menurut Masalahnya Mbak, gini ya. ya. Gini enggak Chandra. Chandra, saya mau tanyanya gini. Mm-mm. Ini kan udah peristiwa nih ya, peristiwa Ya. tentang bahwa pasti masih ada bekas air MANI itu. Betul? Betul nggak? Ya, dalam hal ini nah. Rasulullah enggak paham, enggak tahu. Tunggu, bahwa sabar. oke. Belum sampai pertanyaannya. Saya tanya. Ya. Kalau memang ada di dalam pakaiannya itu ya, kayak gitu, maupun nggak ada atau nggak ada, apa untungnya untuk Allah? Oh, berarti Mbak Apa ini ruginya untuk Allahmu? Apakah saat masih ada air MANI itu Allahmu jadi mengalami kerugian? sholat ini bukan sholat ini untuk manusia. Kalaupun kami tidak sholat itu Mbak, jadi ini kan terkait sholat. Chandra, Ya, saya ulangi. tanyanya tentang Allahmu. Kalau Allahmu tahu ada seseorang masih kotor nih bajunya, ya terus masuk berdoa, masuk sholat, ya. Terus ternyata karena dia masih kotor, ya itu kerugian buat Allah apa sehingga Allah nggak terima? Tidak rugi apa-apa Mbak. Tidak rugi apa-apa. Allah tidak rugi apa-apa. Allah tidak menginginkan apa. Allah tidak. Kalau dia nggak rugi apa-apa, kenapa Allahmu bisa tidak menerima sholat-sholat seperti ini?
Hmm? Ya karena dosa. Diharuskan kalian suci katanya. Kalian kan harus suci dulu kan kalau masuk ke sholat, bener gak? Iya, betul. Kalau Harus seandainya kamu bersih. nggak wudhu, kamu boleh tidak sholat? Harus Boleh nggak? wudhu. Kalau tidak ada air ya kita tayamum begitu, Mbak. Nah, sekarang tayamum itu pakai apa? Debu. Iya, pakai debu. Debu itu ada tai kucingnya loh. Hah? Ada Ada aturan. Banyak kucing itu. kumannya loh, banyak kumannya loh. Jadi debunya juga itu kita cari debunya yang tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang ini. Seperti itu. Dari Pak, mana Sama, kamu tahu? coba. Kalau ada debu yang tidak terkontaminasi, aku mau beli, Pak. Nah, Emang nanti, kamu pakai mikroskop nanti- dulu baru nah, tayamum? nanti Oh, ini Mbaknya debu lihat. yang nggak ada kuman nih. Ini debu yang ada kuman nih, nggak boleh nih. Iya, contohnya gini Mbak, karena keringat itu kan juga, contohnya gini, kalau Mbak juga pergi ketemu bosnya, apakah Mbak mandi atau enggak, bersih-bersih atau enggak? Masalahnya gini Chandra ya, kalau Tuhan kami juga itu dong. berbeda Enggak, dengan Allahmu. Saya Dengar enggak- dulu Maaf, ya, saya kamu enggak kan tanya. bertanya. Saya enggak tanya Kamu itu bertanya, bosnya, saya Mbak. menjawab. Ini Saya boleh sesama jawab manusia. gak? Sesama manusia. Oke, Mbak, lanjut. Gimana Ya, ini? boleh. Kamu tadi Oke. nanya, saya boleh jawab gak? Ya, kamu boleh Mbak, Hah? pasti boleh. Pasti boleh Tuhan jawab. Tuhan saya itu melihat hati, bukan melihat Ya. jarimu itu ya kukunya kotor apa enggak ya. Iya. Kamu pun penuh upil apa enggak. Ya, kamu tadi waktu pipis cebok apa enggak ada kayak gitu. Iya. Tuhan saya melihat hati ya. Iya. Tuhan saya enggak Oke. melihat bajunya bersih apa enggak. Ya. Di aturannya Mbak ya, saya enggak komen juga aturannya Nah, Mbak. jadi dengarkan saya Chandra ya. Iya Mbak. Walaupun tidak ada peraturan kami seperti itu, kami Ya. ini punya akal yang normal, tidak seperti kalian. Contohnya. Kami ya pastinya kalau ke gereja itu mandi, bukan cuman itulah, siram-siram. Ya, Berarti dengar bersuci, dulu Mbak, ya? Chandra. Ya, Ini oke, saya mau lanjut. menjawab kamu ya. Iya, betul. Nah, Ya. kalau kalian cuman siram-siram ya, usap-usap ya pakai air. Kalau kami mandi bersih, wangi, Ya. pakai parfum ya, dandan yang cantik, dandan yang ganteng. Kalau Betul. kamu ya udah seperti itu pun Allahmu masih meragukan kesucianmu. Tahu dari mana Mbak Hmm? kira-kira? Kalau kami ya sudah maksudnya mandi, sudah apapun, Tuhan tadi- tidak melihat kamu cantik ganteng. Yang dilihat Oke. hatimu Chandra. Tadi Mbaknya bilang bahwa kami bersih-bersih Ya, begitu. Sekarang saya tidak- tanya, Allahmu bisa melihat hatimu gak? Hah? Pasti Mbak Maha tahu dia. Apa Allahmu hanya melihat kukumu, gigimu, hidungmu? Hah? Apa gitu? Pasti Maha tahu dia. Nah, Ya. kalau saya rasa sih Allahmu nggak tahu tentang hati, apalagi hati perempuan ya. Pasti Maha tahu, Beneran. namanya Tuhan pasti Maha tahu. Beneran ini loh, Iya. kamu nggak tahu. Ada di Al-Azab. Coba Allahmu kita nggak buka. tahu hati wanita. Ya, Itu Maha kamu perlu tahu, bukti Mbak. ya. Perlu bukti ya, kita lihat ya di Al-Azab ya. Iya, mari. Al-Azab berapa itu ya? Kayaknya Al-Azab 51 ya. Bentar. 51. Al-Azab. Ya, kita lihat. 51 kayaknya ya. Kamu boleh menggauli. Di antara para istri. Asik-asik. Ya, ini tentang ini nih ya. Ini asbabun nuzulnya dan lain-lainnya dan sebagainya. Kita lihat asbabunnya. Ya. Di sini dikatakan ya, Aisyah menganggap para wanita yang menawarkan diri untuk diperistri Nabi tidak tahu malu. Ini ayat berapa ini? Ya, padahal di dalam suratnya dibilang gini, ya, lihat di sini. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Hati siapa? Mereka ini siapa? Istri-istri nabimu.
Dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Ini menurut Allahmu yang gak tahu apa-apa. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, katanya. Itu sudah jelas itu. Dan Padahal, kita cari tahu ini. Lihat, apa yang terjadi dengan hatinya Aisyah di sini? Hah? Aisyah ya menganggap para wanita yang menawarkan diri untuk diperistri Nabi tidak tahu malu. Ini wajar. Dia istri yang marah. Ini marah. Ya, Aisyah pernah bercerita bahwa ia mengolok-olok para wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi Rasul. Ia berkata, tidakkah para wanita itu merasa malu menawarkan diri untuk dinikahi tanpa mahar? Tidak tahu malu. Begitu ayat ini turun ya, ayat yang tadi tuh ya, ini kan asbabunnya kan. Begitu ayat ini turun, Aisyah berkata kepada Nabi, setauku Tuhanmu selalu saja memenuhi keinginanmu dengan segera. Akan sampai turun ayat. Pertanyaannya di mana? Aisyah katanya Allah di sini dia akan tenang. Dia tidak akan sedih. Tapi kita baca asbabunnya Aisyah ngamuk-ngamuk. Di mana Allah mau tahu tentang isi hati orang di mana? Coba kembali ke isi yang ayat tadi. Ini beda. Enggak, saya nanya di sini, di mana Allahmu mengetahui isi hati Aisyah? Itu tadi sudah dijelaskan di ayat tadi. Mengetahui. Allahmu bilang, lihat di sini, lihat ya. Yang demikian adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Mereka ini istri-istri Nabi. Ya, betul. Aisyah istri Nabi enggak? Aisyah istri Nabi, iya. Nah, mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela. Aisyah di situ rela enggak? Coba konteksnya di situ. Allahmu so tahu padahal si Aisyah enggak rela, Chandra. Aisyah itu marah. Ini enggak rela. Gimana sih kamu? Sampai mengatakan Nabi tak tahu malu ya. Enggak tahu malu. Gimana kau ini, Chandra? Masa kayak gini aja kau nggak ngerti? Allahmu nggak tahu apa-apa tentang hati wanita. Dia maha mengetahui, Mbak. Masa dia nggak tahu? Loh, bagaimana bisa dibilang mengetahui? Ternyata di sini Aisyah ngamuk-ngamuk. Dia itu di situ menjelaskan bahwa ada beberapa istri dari para nabi, istri dari Rasulullah itu mendekati yang namanya manusia seperti itu. Ngomong apa sih, Chandra? Melakukan kewajiban kepada suaminya seperti itu. Mungkin karena rasa cemburunya Aisyah, ya terjadilah seperti itu. Tapi Allah bilang seharusnya, dengar dulu Chandra. Kamu bilang Aisyah cemburu. Allah mau bilang seharusnya dia tenang dengan peraturan ini. Seharusnya dia tidak merasa sedih, seharusnya dia rela. Ternyata tidak rela. Aku tak rela. Ya. Di sini dijelaskan kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali, dan perempuan yang telah kamu sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Dan demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kenyataannya dengan peraturan ini Aisyah ngamuk-ngamuk apa tenang? Ini karena coba kembali yang tadi. Enggak, saya nanya sama kamu kenyataannya di asbabun nuzul, Chandra. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Kenyataannya apa yang dilakukan Aisyah setelah ayat ini turun? Coba asbabul yang satu tadi, yang tadi. Coba yang kembali dong yang tadi ya. Ini. Baca. Aisyah baca sendiri. Aisyah menganggap para wanita yang menawarkan diri yang
Pak diri terkecil sih tulisannya. Untuk diperistri. Istri Nabi tidak tahu malu. Menanggapi hal ini turunlah ayat di atas dalam rangka memberi Nabi kebebasan. Ini kenapa dia? Karena kejadian ini. Karena, Allah inilah. memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk Nabi meniduri siapa saja. Tidak tuh, hanya istrinya tuh. Untuk mencoblos. Kan istrinya dong halal dong. Mana? Ini kan belum diperi istri. Gimana Kan belum ini? diperi istri. Ini lihat belum diperi istri. Supaya Kau nggak bisa pernah diperi tahu istri. hadis. Kenapa? Iya. Ya, Itu kenapa hadis ayat? ada banyak wanita-wanita yang cuman buat ditiduri. Tidak Ya, dong, harus di luar dinikahi. istrinya, makanya Aisyah marah. Kau tahu nggak bahwa Oh, enggak. nabimu itu meniduri Maria Kiptia Mana buktinya Mbak? Hah? Jangan. di hari nuduh giliran dong. Hafsah. Kenapa dia nidurin babu? Jangan nuduh dong. Bukti dong. Jangan nuduh. Maka kamu nggak tahu deh. Makanya turun Minta ayat itu bukti karena kamu terjadi. deh. Nggak pernah baca Quran, Chandra. Istri-istrinya. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Oke, Ya. Kita lihat nabimu kawin sama Ya. Maria Kiptia. Lihat. Ya. Hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Ini tentang apa? Tentang Maria Kiptia. Lihat di sini ya. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Kiptia. Lalu, Rasul mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Maka turunlah firman ini katanya. Karena dia sudah ketahuan sama si Hafsah. Lihat ini. Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekati lagi. Siapa? Si Kiptia. Hingga pada akhirnya Nabi SAW mengharamkan budak itu atas dirinya. Ini lagi turun ayat ini. Ya kan? Boleh. Lihat di sini. Ora popo. Ya. Ibu Ibrahim Maria Kiptia ya, di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri beliau SAW berkata, "Hai Rasul, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku bergoyang-goyang." Kayaknya sumbernya ini. begitu tega Muhammad? Sumbernya ini kayaknya nggak jelas ini sumbernya. Teganya engkau. Sumbernya nggak jelas. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kamu bilang nggak jelas. Surat apa tadi itu? Coba Ibnu lihat. Katsir Atarim Surat 1. itu, Pak. Kau nggak pernah Atarim baca 1. Quran kau. Astaga. Nggak pernah baca Quran, kau nggak ada ilmu kau, Chandra. Ya, belajar dulu atau bawa sini Quran ini apa ulamamu ya. Bawa sini ustadzmu ya. Teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Kalian pada sukanya menutup mata ya. Menutup mata saat Nabi mau melakukan hal-hal yang gak senonoh ini. Ya, tutup mata kalian ya. Udah dibilang dari tadi Allah gak peduli sama isi hati orang. Dasar engkau Muhammad tak tahu malu. Isi hati orang gak tahu Allahmu. Dani, mana dia Dani? Hilang si Dani. Tadi katanya mau naik. Udah hilang dia. Hilang guys. Tapi aku jadi ingat lagu ini. Aisyah, indahnya cintamu denganmu. Aisyah, romantisnya Cintamu dengan Nabi. Wih, ngeri ya. Romantis lah, orang tampol-tampolan udah. Teganya engkau meniduri. Ini di mana nih otaknya mereka ini ya?
Aduh, ya Iya. ampun. Ya, next time Chandra, kamu bawa ulamamu atau ustadzmu ke sini ya, karena kamu nggak ngerti-ngerti. Masa kau bilang tafsir Ibnu Katsir itu nggak jelas? Kau tahu nggak siapa Ibnu Katsir? Gimana lah kalian ini Ibnu Katsir dibilang nggak jelas? Ya, padahal tadi kita dari cerita apa ya? Dari cerita tentang suci atau enggak ya, masuk ke dalam doa ya kan kepada Allah, bener kan? Nah, tiba-tiba ya kita masuk ke sini. Karena apa? Karena saya tadi bilang Allahmu sebenarnya tidak memperhatikan hati. Ya kan? Kenapa tidak memperhatikan hati Allah itu? Ya ini buktinya. Si Aisyah ngamuk-ngamuk malah dibilang katanya tenang. Ya, gak tahu malu Allahmu ya. Tenang. Dibikin peraturan buat nabinya supaya nabinya boleh menggauli siapa saja. Katanya supaya istri-istrinya tenang. Tidak merasa sedih dan pada rela, katanya rela gimana ngamuk. Jangankan itu ya, untuk perempuan-perempuan mukmin ya menyerahkan dirinya, menyerahkan fefeknya kepada Muhammad. Ya, menyerahkan dirinya doang, gak dikawinin, yang gak pakai mahar katanya itu. Iya, nggak pakai mahar ya. Jadi kawin di situ maksudnya adalah ewongan, ya, bukan kawin resepsi, nggak ada. Bukan. Ya, ewongan artinya. Hanya karena label nabi ya. Iya. Ya, jangan tutup mata di situ ya. Siapa tadi dia namanya? Si Chandra ya. Kamu jangan tutup mata, Chandra. Memang itu apa adanya, Allahmu tidak mengetahui isi hati dari manusia. Ya, itu buktinya si Aisyah marah-marah, Aisyah ngamuk-ngamuk, Allah mau bilang malah katanya dia tenang, dia damai. Udah nangis-nangis gitu ya. Teganya kau, Udah Rasulullah. teriak-teriak. Astaga. Ampun dah. Ada satu lagi nih. Satu lagi. DWPT. Ya. DWPT. Halo. Dewe. Nama kok Dewe? Lipat ini turun kau. Nama kok di Ewe? Di Ewong itu namanya. Nama kok di Ewong gimana sih? Jangan di Ewong. Oke ya. Udah nggak ada lagi nih ya. Luar biasa mereka. Nggak ada ini. lagi. Begitulah ya Angel ya. Kita doa Besok- Angel doa. Besok Gimana? Kak bawa ini lagi aja ya. Kita bahas ini lagi aja. Ya, Bahas tentang aku pipis nanti jongkok. iya, terus yang ke ayat ini aku mau memainkan peran itu tadi yang Hafsa. teganya. Kamu jadi Hafsa ya. Saya jadi Iya. Aisyah ya. Saya Iya. komporin ya. Oke. Hajar Ya, Hafsa, besok hajar, tampol dia, tampol. Oke lah, besok ya kita mainkan Oke. perannya. Oke. Kita parodikan ya. Iya. Oke, baiklah doain aja ya Angel, kita doa nih ya. Ada sebentar. Ini satu orang tamu nih. Ya, kita lihat ya. Rara, loh kok hilang? Pakai jilbab ini tadi loh. Ya, Oh iya, ini Dia besok lah ya yang mengikuti aku udah dapat tadi ini. Umar ini. Udah dapat apa tuh? tadi yang soal tentang apa? Mayat dikubur itu saling mengunjungi mereka. Mau sekarang. Mau. Lihat. Mana Lihat, dia? lihat. Iya, jadi inilah kan. Kenapa bisa saling mengunjungi ya? Coba kita lihat ya guys ya. Nih seru nih bukunya dia nih. Ya. Saya belum pernah baca ini buku. Kak Leon ini ya kan. Nah ini dia. Nih. Orang meninggal itu saling berkunjung di dalam kubur mereka. Tuh.
Ya, jadi mereka ngegosip. Makanya banyak pocong. Lanjut. Ternyata ya udah itu. Nah, jadi ini ya perkataan kubur setiap harinya. Jadi mereka emang menggosip di Dan sini. perkataan kepadanya mayat yang berada di Yang dalamnya. berada di dalamnya. Astagfirullah. Iya, ya benar ya. Pokoknya ini membangunkan ya Coba lihat teman-teman ya. sampulnya dong. Buku apa itu sih? Ini bukunya ini ya. Nih ya, Kocak banget ya. keindahan. Nih, keindahan menghadapi kematian. Innalillahi. Ensiklopedia kematian nih ada ya. Nih ya. Pasti Imam itu ada soal itu ya, si Nabi ke kuburan Baka terus dia ngomong sama orang ada. potong ya. Ada besok ya. Imam Al-Qurtubi ya. Jadi ini berlisens ya. Nah, Iya. oke. Oke, keren. Oke ya. Kita nantikan ya Kak Hos ya, Eka Angel ya. Oke. Nah ini Bang Syukur mau naik ini, mau tutup warungnya. Ini pasti mau bergosip ini mengunjungi. Ya, coba ada yang lain. Shalom Bang Syukur, selamat Paskah. Selamat Paskah Bang Syukur. Selamat Paskah. Iya. Suaranya berwibowo sekali ya. Arwibowo ini. Tadi gini, saya lagi scroll nih Kak. Kebetulan kebaca ada satu buku tadi itu ya. Cara menghindari neraka ada tadi di situ ya. Yang dari atas itu timbangan amal baik. Menghindari neraka. Saya penasaran, tolong dong tips-tips menghindari neraka itu aja Kak. Ada. Ini buku tergelo ini ada. Mana Kak Hos? Ada ini. Aduh, besok lah ya. Ini masih judulnya. Karena ini kan tebal ya. Menghindari Tips neraka. menghindari neraka. Ada. Jadi di sini mana ya? Kemarin sempat juga. Ini semua di sini. Jadi anjuran mengubur mayat sampai semua ya. Jadi apa yang menyelamatkan seorang dari himpitan dan fitnah kubur ya, tentang kuburan ini. Ngeri mereka ini ya. Iya ya. Ada Yang nanti itu ada nanti nggak? coba. Yang nungkar nangkir-nanya Ada munkar. siapa Tuhanmu itu? Munkar nangkir, bukan nungkar nangkir, munkar nangkir Munkar, ada. ya. Iya, ada di sini ada. Ya, Ini- ada di sini. Ini Si kalau saya munkar boleh nangkir. kalau saya boleh bernarasi barangkali 120 kalimat ibaratnya. 120 kali. Iya. Entah apalah yang ada di otak orang yang susun kalimat itu atau yang susun buku itu Kak. Apakah dia pikir antara surga dan neraka itu adalah sebuah tujuan, ibaratnya mendatangi sebuah kafe yang kalau maps-nya salah atau keliru bisa kesasar ke tempat yang berbeda. Bukan, ini orang udah pernah ke neraka ke surga ini pasti ya. Ya. Naik Jadi- busway atau naik pesawat? Jadi artinya kan di dalam pandangan dia barangkali Jengkar-jengkir. orang yang tidak layak masuk surga boleh masuk neraka, tetapi masih ada trik lagi untuk tidak masuk dalam neraka. Lalu kemana lagi dia Markona? Sedangkan ini ya mautnya mereka ini pun ada 3. Ya, alam mautnya ada 3 ini. Luar biasa ini ya. Banyak ya alam mautnya ya. Iya, banyak ya. Jadi ada si munkar nangkir ya. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa ya. Jadi ini memang udah ahli neraka dan ahli surga ini ya. Kirimkan saya link untuk saya pesan lagi nanti buku itu ya Kak Angel. Saya penasaran Boleh. sekali. Ini cari aja di apa ada ini di Gramedia, toko buku ada kok ini dijual nih. Di online belum. ada online. Di toko Online orang. enggak ada kayaknya. Ini lumayan mehong sih. Oh iya. Ya Lumayan. wes lah, kita Yalah. udah nggak ada tamu lagi guys Iya. ya. Bang Syukur datangnya telat. Oke, nggak apa-apa. Ini lebih lucu judulnya. boleh, Boleh nggak mengharapkan boleh, nggak mati,
dengar. Boleh mengharapkan mati untuk menyelamatkan agama. Nah, nih, stres. Ya Ya. itulah makanya banyak yang kayak di Nah, Bali ya kan, BOEM. iya, boleh mengharapkan mati untuk menyelamatkan agama. Makanya kalian jangan bilang itu apa sih? Yang orang-orang tertentu oknum, ya enggak. Ini memang dasar iman kalian. Buktinya di sini aja boleh mengharapkan mati untuk menyelamatkan agama ya. Oke ya, kita bahas besok ya. Oke lah, kita tutup dalam doa. Ya, Bang Syukur doa. Saya baru datang, Kakak. Oke, kita doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau memberkati Kak Hosana, Angel of God. Tuhan, Kau juga berkati Syukur, biarlah kiranya mereka berdua boleh Kau pakai lebih lagi Bapa dalam penginjilan Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tolong juga teman-teman yang di bawah Bapa, yang setia Bapa mendukung, Kau berkati mereka semua Bapa. Pakai mereka juga Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu sebagai saksi-Mu supaya nama-Mu dipermuliakan dan amanat agung digenapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tamu-tamu yang tadi datang Bapa, yang mencari sungguh-sungguh kebenaran Tuhan. Biar mereka menemukan kebenaran itu Bapa, dan mereka juga menemukan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari Allah Roh Kudus bekerja di hati mereka Bapa. Walaupun saya Tuhan Yesus sudah berhenti hari ini Bapa, kiranya Engkau terus Bapa Allah Roh Kudus bekerja dari hati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Karena Engkaulah Bapa bangkit, maka kami memiliki hari esok Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih loh. Tuhan Yesus Terima kasih, Tuhan Yesus semuanya. memberkati Terima kasih, semuanya. Tuhan Tuhan berkati semuanya.